Selamat pagi, selamat menikmati hari weekend kita di hari Sabtu ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis dalam almanak kita KPP hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan beri. Kami boleh hidup hingga saat ini, itu juga karena belas kasihan Tuhan. Sekalipun ada di antara saudara-saudara kami mengalami sakit penyakit, kami berdoa juga buat mereka supaya mereka berdoa sembuh. Biarlah firman Tuhan tetap menyapa kami sebagai kekuatan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan menyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Suatu bangunan tempat kediaman tentu sangat kita butuhkan, apalagi sebagai tempat berteduh, tempat kita beristirahat, kediaman kita untuk memiliki rasa aman dan nyaman. Memiliki kediaman yang benar-benar aman, nyaman dan tenang, dengan fondasi yang kuat, dengan dinding-dinding tembok yang kokoh, tentulah merupakan dambaan semua orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, khususnya adik-adik saya, Naposo dulu, sangat tepat jika Paulus menganalogikan persekutuan kita dalam Kristus sebagai satu bangunan, di mana dalam bangunan tersebut Allah berkenan tinggal diam. Allah tinggal diam di dalamnya, bukan sebagai penumpang, bukan sebagai ngekos, tidak tinggal sementara, tapi Allah tinggal diam di dalam bangunan tersebut karena Dialah yang membangun persekutuan tersebut. Dia yang menjadikan Yesus sebagai dasar bangunan tersebut, dasar yang teguh, yang tak tergoyahkan. Dia yang mengajak dan menyelamatkan semua orang menjadi bagian dari bangunan persekutuan tersebut, dan Dialah pemilik bangunan tersebut. Maka disebut kediaman tersebut menjadi tempat kediaman Allah, dan kita turut dibangunkan. Dengan kata lain, kita dimasukkan Allah menjadi bagian dari bangunan tersebut, berharap dengan memasukkan diri kita dalam bangunan persekutuan tersebut semakin tercipta dan tumbuh satu bangunan besar, tempat kediaman Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sebagai bagian dari bangunan besar tempat Allah berdiam, tentu kita harus bersedia menuruti selera atau kemauan pemilik bangunan. Semua tindakan kita harus mengacu kepada aturan main sang pemilik bangunan, yaitu Allah. Bahkan setiap saat kita harus bersedia dibersihkan, disapu,
disemprot atau diberi dengan kata lain, agar pemilik hidup kita ini, yakni Allah, senang tinggal diam di dalam diri kita. Karena kita tahu dan sadari oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, menyadarkan kita akan perbuatan-perbuatan buruk yang selalu menempel dalam hidup kita. Hidup yang syarat dengan noda dan debu setiap saat harus dibersihkan, agar pemilik bangunan tetap berkenan tinggal diam dan tetap mengendalikan hidup kita. Maka harapannya, kita yang disebut gereja sebagai bangunan Allah yang dihadirkan di dunia ini, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kuat, bukan semakin kerdil dan berciut. Maka akan kelihatan melalui kehadiran kita sebagai satu bangunan, akan kelihatan megah, indah, menarik, sehingga siapapun yang melihatnya akan senang dan tertarik. Jadilah bagian bangunan Allah dalam hidupmu sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara, memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini. Terima kasih jika Tuhan berkenan mengajak kami menjadi bangunan, menjadi bagian besar bangunan yang Tuhan hadirkan di dunia ini. Itulah gereja yang hidup, gereja yang terus bertumbuh. Biarlah melalui kehadiran kami masing-masing akan semakin semangat, semakin indah gereja di mana Tuhan menghadirkan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup kami, pelayanan kami, berkati semua usaha kami dan masa depan kami, khususnya para apostol yang terus menjadi bagian bangunan besar dalam gereja-Mu, untuk terus merawat diri, menjaga diri, agar gereja dari hari ke hari semakin besar dan semakin megah dan indah, sehingga semua orang akan semakin tertarik melihatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan memberkati.